artinya Sipiru Aisiteru? Oke, buat yang belum menonton tayangan kami untuk 1000 subscribers, ini karena sudah berapa ya, kita 4000 subscribers, sudah lebih dari 4000 ya. Jadi saya sebetulnya waktu itu menyerahkan kepada asisten saya, apa baiknya nama yang paling famous, nama yang paling membawa keberkahan untuk channel YouTube kita ini. Nah, dari situ timbul nih banyak usulan. Aku cinta sipil gitu ya, ACS, gila kok ini banget ya, kok apa namanya pakai cinta-cintaan gitu. Oh, terus habis itu ada yang punya ide lagi, Dobuku Aishiteru, kenapa jadi bahasa Jepang gitu, cinta pada teknik sipil gitu ya, kenapa pakai bahasa Jepang. Ya udah kalau gitu separuh-separuh aja Bu, sipil kan dibacakan bukan Sibiru ya, bukan sivil kan ya, tapi nggak dibaca Sibiru. Sibiru nanti jadi biru dong, padahal kan biru itu menunjukkan sesuatu yang harus bisa dijelaskan lagi gitu. Ini bukan Sibiru, tapi Sipiru aja Bu, Sipiru Aisiteru, kayak whatever lah. Akhirnya muncul nama Sipiru Aisiteru. Pada intinya sebetulnya motivasinya jelas, agar orang yang civil engineering itu yang menyukai sipil, dia akan lebih bertanggung jawab atas apa yang dipilihnya. Jadi lebih berkomitmen. Sehingga kalau sudah komitmen milih teknik sipil, jadi menyukai teknik sipil dan kemudian jadi bersungguh-sungguh. Ya gitu deh ceritanya ya. Jadi sekarang ini udah banyak banget subscribersnya, bukan berarti kita banyak-banyakan subscribers, bukan, tetapi pada intinya adalah kita menginginkan bahwa materi yang kami sampaikan ini menjadi lebih bermanfaat untuk orang yang lebih luas ya, tidak hanya mahasiswa kita saja, tapi bisa untuk mahasiswa selain Institut Teknologi 10 November dimanapun kalian berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, selama kita masih ada di Indonesia, karena pengantarnya kebanyakan pakai bahasa Indonesia. Ada beberapa yang pengantarnya pakai bahasa Inggris, tapi majority kita pakai bahasa Indonesia. Dan kemudian selain itu, selain kita punya channel YouTube Sipiru Aisiteru, kami juga punya Instagram. Nah itu tayangannya lebih ringan. Kalau Sipiru Aisiteru kan videonya panjang-panjang, cenderung kemudian isinya adalah materi pelajaran gitu ya. Walaupun ada juga bahasan-bahasan ringan, tidak harus materi pelajaran yang berat, tetapi kalau di Instagram itu tayangannya lebih singkat, lebih mudah untuk dipelajari. Sama juga Sipiru Aisiteru. Follow us ya. Oke. Next, ada pertanyaan apa lagi? Bentar, saya ganti posisi. Kayak apa? Capek. Gini ya. Tadi apa ya habis? Sipiru. Kenapa namanya Sipiru? Sipiru. Terus program-programnya aja Bu. Kan belum tadi. Jadi Sipiru. untuk di YouTube Sipiru Aisiteru ada program apa aja sih Bu? Sipiru Aisiteru itu tadinya kami mulai dari tayangan pelajaran. Jadi kita punya beberapa video lengkap tentang struktur statis tertentu. Kemudian di semester berikutnya, pada waktu itu belum ada pandemi ya, jadi lengkap sekali. Setiap saya masuk ke kelas mesti jam 7 pagi udah tergopoh-gopoh tuh, Mas Panglima mesti bawa kameranya lengkap dan tripodnya yang berat itu udah standby, padahal rumahnya jauh ya, lumayan ya. Nah itu sebelum saya mulai kelas itu sudah disiapkan kameranya. Jadi memang niat banget kita untuk membuat video tersebut. Terus diikuti dengan mekanika bahan. Setelah mekanika bahan selesai, kemudian kami lengkapi dengan program yang lain yang lebih bervariasi, yaitu teknologi beton dan bahan. Itu juga masih materi kuliah. Dan ada sekarang karena pandemi materi kuliahnya online, jadi ya mau tidak mau andalannya jadi di YouTube juga. Kalau saya memberikan
materi kuliah di Teams ya, jadi di ITS Classroom kami rekam dan kemudian kami upload di YouTube supaya mahasiswa bisa segera mempelajari, mengulangi, terutama juga mahasiswa yang lain yang kemungkinan juga kesulitan untuk mencari materi. Selain itu, selain materi pelajaran ya, ada juga materi yang berkaitan dengan praktikum atau bahan petunjuk, bahan penunjang yang lain. Kalau praktikum itu ada lab in your grass. Hai, saya Adlisi, saya Panglima. Kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Lab in your grass. Terutama tentang beton, jadi praktikum mulai dari karakterisasi bahan sampai karakterisasi material untuk bahan beton, dan kemudian praktikum untuk petunjuk pelaksanaan pekerjaannya untuk pengecoran beton. Ya biasanya kan kita praktikumnya offline tuh harus nge-lab, sampai malam-malam, kadang-kadang sampai jam 12 malam kalau di lab beton. Nah ini di lab in your grass itu ada materi praktikum lengkap ya, bisa diikuti, ASTM-nya, SNI-nya itu lengkap. Terus kemudian selain lab in your grass, kita juga ada Hekras. Hekras itu menarik sekali. Ini subscribernya udah banyak, sebagian besar kayaknya komennya ke Hekras ya. Sekarang sudah ratingnya sangat tinggi, kelihatannya juga diperlukan. Kita juga akan memikirkan mungkin tidak hanya Hekras seperti itu, mungkin kita bisa memberikan tutorial SAP gitu, atau eTabs atau software yang lain ya, in the next future. Terus kemudian ada lagi gosip ya. Gosip itu isinya cuman materi ringan, bagaimana memperkenalkan ITS, memperkenalkan teknik sipil, terus wanita-wanita yang di teknik sipil itu belajarnya apa, kesulitannya apa. Nanti juga ada lagi gosip, kita akan mewawancarai dosen-dosen, misalnya dosen-dosen putri ya, ibu-ibu itu bagaimana tantangannya mengajari teknik sipil. Itu nanti akan kita luangkan waktu untuk mewawancarai khusus untuk ibu-ibu dosen ini supaya memberi motivasi untuk perempuan Indonesia lebih banyak untuk berkecimpung di dunia teknik sipil. Terus kemudian ada lagi kita memberikan pelatihan sebetulnya untuk para teman-teman yang di industri, bagaimana sih cara membuat beton yang baik, terutama beton yang ramah lingkungan, yang mengandung fly ash dan bottom ash, bahkan juga ada beton geopolimer. Kita memberikan pelatihan, kita rekam dan kita share di channel Sipiro Aishiteru di YouTube-nya, sehingga orang yang bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat beton geopolimer itu bisa melihat di situ. Terus juga ada materi tamu-tamu ya yang datang gitu, memberikan semacam kuliah tamu atau general lecture dalam bahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu profesor saya dari Tokyo, Koichi Maekawa, berkenan untuk memberikan materi kuliahnya, dan sahabat saya Chikako Fujiyama juga memberikan materi kuliahnya. Menarik sekali, bagus sekali, dan itu kami diizinkan untuk merekam dan kami share juga di Sipiro Aishiteru. Jadi masih banyak sekali yang harus kami masukkan, informasi-informasi yang berharga ini, dan sayang sebetulnya kalau tidak diikuti oleh mahasiswa teknik sipil, karena masa pandemi ini adalah masa dimana kalian belajar bisa jauh lebih banyak daripada masa tidak pandemi. Jadi ini ada tantangannya juga, tapi ada keberkahannya. Kita nggak harus selalu sedih ya, karena stay di rumah dan kemudian banyak sekali hal yang bisa diikuti nggak pakai bayar, terutama ya. Kalau dulu kan ikut seminar mesti bayar, udah gitu mesti naik angkot kemana, naik bemo kemana, bayar transportasinya juga tidak murah, nginep di hotel gitu. Sekarang nggak perlu, banyak sekali tayangan-tayangan yang gratis, mendidik dan bermanfaat. Jadi dengan pandemi ini istilah
hari-hari Anda dengan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Dan tugas saya lah sebagai dosen untuk memberikan apa yang saya bisa di dalam tayangan YouTube, ataupun juga memberikan semacam tips atau informasi yang menarik di Instagram. Instagram ini sendiri menarik sekali ya, karena ada meme-nya juga, itu yang tidak bisa ditemukan di channel YouTube. Jadi ada lucu-lucuannya juga di teknik sipil. Jadi istilahnya gini, kalau belajar teknik sipil itu bukan belajar tukang gitu, bukan belajar jadi tukang-tukang atau mandor-mandor, nggak begitu. Tetapi yang kita pelajari adalah engineeringnya. Jadi sedikit kekonyolan di dalam dunia teknik sipil itu ternyata nyata ada di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita bisa tertawa kalau kita paham. Sebetulnya kita bisa tertawa terbahak-bahak, jadi itu jadi meme kalau sebenarnya kita paham inti dari civil engineering itu sendiri. Kemudian ada juga ini yang penting, nggak ada ini di YouTube, informasi tentang beasiswa, tawaran beasiswa tidak hanya untuk teknik sipil ya, terkadang juga untuk departemen yang lain. Jadi sebisa mungkin itu dimanfaatkan yang di Instagram itu. Jadi kami memberikan informasi terbaru beasiswa baik untuk S1, S2, S3. Ada juga yang full scholarship, ada juga yang double degree. Nah, silahkan informasi itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami mempunyai beberapa sumber yang up to date, sehingga begitu ada informasi beasiswa yang menarik selalu akan kami tampilkan di Instagram. Dan secara mingguan itu bisa diikuti, hari Senin itu apa, hari Selasa itu tayangannya apa, Rabu itu apa, karena tim kami mempunyai pembagian piket yang jelas. Yang hari Senin itu siapa in charge untuk apa, yang hari Selasa itu siapa yang in charge, dan mereka mempunyai kekhususan masing-masing, mempunyai spesialisasi masing-masing untuk mencari tahu dan kemudian melakukan screening dan mempelajari betul apa yang akan diupload. Soalnya terkadang begitu saya lihat, loh ini kok begini, ini sebetulnya nggak pas nih untuk ditampilkan gitu, karena tidak semua informasi, perhatikan ya bahwa tidak semua informasi yang kita dapatkan di internet itu betul. Seringkali kita kira bahwa kita sudah belajar hal yang betul, tetapi ternyata kita mendapatkan informasi yang kurang tepat. Karena itulah fungsi dari saya di sini dan juga beberapa tim di sini juga melakukan screening. Jangan sampai materi yang kami tampilkan itu akan menjadi materi pembelajaran yang dikira sudah betul, dan ini udah bagus, sudah benar, karena sudah melalui evaluasi gitu. Nah, ini kami hati-hati sekali, jangan sampai sekedarnya kami menampilkan misalnya ada gambar jembatan yang salah gitu ya, atau ada gambar keruntuhan yang penyebabnya itu ternyata bukan itu, penyebabnya adalah hal yang lain, tetapi karena tidak memahami betul-betul engineeringnya, sehingga kemudian informasi yang disampaikan itu salah. Itu juga salah satu tantangan lain ya bagi kita yang belajar melalui online. Begitu kita lihat, oh ini bagus ini informasinya, oh ini menarik ini, udah langsung di-share aja. Jadi teman-temannya sudah tidak lagi melakukan screening lagi kan, dan dianggap itu sudah 100% ini harus kita percaya, ini yang benar seperti ini. Jadi seperti itu. Ya Bu. Apalagi? Udah. Sudah dulu, dikat dulu aja. Nanti aja kalau ada yang diingat apa ya. Iya Bu. Ini klik merahnya lagi. Iya.